diseminasi budaya positif dalam kegiatan webinar hari ini melalui Room Meet tadi. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan juga teman-teman lainnya. Nah, untuk hari ini kita akan mulai diseminasi hari ini. Yang mohon untuk Bapak Kepala Sekolah memberikan pembukaan terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan hari ini. Mohon kepada Bapak agar memberikan beberapa patah kata dan membuka kegiatan hari ini. Sukses. Selamat malam Bapak Ibu semua, khususnya Bapak Wayan Suartawan. Melaksanakan kegiatan diseminasi ya, guru penggerak angkatan ke-7 ya, tentang budaya positif di Sekolah SD Negeri 17 Dapuri. Mudah-mudahan kegiatan ini mempunyai nilai manfaat, kemudian bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya untuk ikut serta melakukan kegiatan yang sama. Saya yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Wayan hari ini akan mempunyai nilai baik untuk kerja semuanya, tentunya kepada teman-teman, rekan-rekan guru, agar bisa melaksanakan kegiatan ini dengan mengikuti sampai kegiatan ini sampai berakhir. Segera itu yang bisa saya sampaikan. Silakan Pak Wayan lanjut. Terima kasih banyak Bapak dan juga atas ujangannya dan juga sekaligus memberikan pembukaan dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SD Negeri 17 Daupuri. Sebelumnya Bapak Ibu izinkan saya share screen. Mohon izin Bapak Ibu, apakah sudah kelihatan di layar Bapak Ibu? Sampun Pak Yan. Sudah Pak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Iwayan Suartawan. Saya merupakan guru di SD Negeri 17 Daupuri. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, saya merupakan CGP Angkatan ke-7 dari Kota Denpasar. Nah, hari ini saya akan memberikan diseminasi modul 1.4 yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak, yaitu budaya positif. Tujuan dari kegiatan diseminasi ini yaitu yang pertama, itu guru dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempertebal karakter murid guna terwujudnya profil pelajar Pancasila. Adapun agenda dalam kegiatan webinar hari ini, yang pertama itu pembukaan, yang kedua presentasi materi yang akan saya jelaskan, yang ketiga itu tanya jawab, yang keempat refleksi, dan yang terakhir itu adalah penutup. Nah, sesuai dengan materi yang kita akan pelajari hari ini Bapak Ibu, yaitu tentang kesepakatan atau keyakinan kelas guna membentuk budaya positif di sekolah. Nah, kita terapkan juga di sini dalam kegiatan webinar ini. Sebenarnya di sini yang membuat itu Bapak Ibu. Nah, karena ini sudah saya buat dalam bentuk slide, jadi saya ketik duluan. Yang pertama, kesepakatan kelas, yaitu fokus dalam mengikuti webinar. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, saya harapkan mikrofon dimatikan saat penyampaian materi. Yang keempat, itu harap Bapak Ibu raise hand jika ingin bicara ataupun bertanya terkait dengan materi yang saya sampaikan. Dan yang kelima, harapan saya mengikuti webinar sampai selesai. Jika ada tambahan, bisa nanti Bapak Ibu mengetik di kolom chat. Kira-kira kesepakatan ini kita sepakati bersama Bapak Ibu?
Sepakat Pak Yan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, adapun eksplorasi konsep yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua itu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga itu keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Yang terakhir itu adalah restitusi, segitiga restitusi. Nah, sebelum kita mulai lanjut ke materi Bapak Ibu, mari kita ice breaking dulu untuk menyegarkan suasana hari ini agar Bapak Ibu selalu semangat dalam mengikuti kegiatan hari ini. Saya bacakan, jika ada yang bisa menjawab, bisa nanti raise hand, ataupun nanti Bapak Ibu bisa diketik di kolom chat. Di sebuah kolam itu terdapat 30 ekor ikan. Sebanyak 15 ekor telah mati. Nah, berapa ekor ikan yang ada di dalam kolam sekarang? Nah, bagi yang bisa raise hand atau diketik di kolom chat. Kira-kira berapa sisa atau berapa ikan yang ada di dalam kolam? Oke, Bu Peggy. Mikrofonnya dibuka dulu Bu Peggy. Oke, selamat malam Bapak Suayan Suartawan. Yang coba dijawab. Jumlah yang ada di dalam ikan yang ada di dalam kolam 45. 45 ya? Oke. Dari mana bisa dapat 45, Bu? 30 ekor ikan ada di kolam dan ditambah 15 yang sudah mati. Jadi sudah mati. Benar ya, 45. 45. Oke, terima kasih Bu Peggy. Selanjutnya ada yang ingin memberikan jawabannya? Kira-kira ada yang sama atau misalnya yang berbeda dari jawaban Bu Peggy? Silakan bisa raise hand Bapak Ibu. Nah, ini Pak De Sumer. Ada yang jawab 30 juga ya. Oke. Mari kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Itu jawabannya adalah 30. Nah, kenapa 30? Karena yang ditanya itu adalah banyak ikan yang ada di dalam kolam. Sedangkan di kolam itu kan ada 30. Walaupun dalam kolam itu ada ikan yang mati, jadi dia tetap terhitung. Jadi karena semua ikan masih ada di dalam kolam, jadi dia termasuk dia dalam 30 tersebut. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Terus yang kedua. Siapa kira-kira yang bisa menjawab? Dia bersembunyi di belakang kastil, berada di tengah malam, dan berdiri di depan lilin. Apakah itu? Bagi yang bisa menjawab, boleh raise hand. Apakah kira-kira itu Bapak Ibu? Dia itu bersembunyi di belakang kastil. Terus berada di tengah malam. Dan berdiri di depan lilin. Apakah itu? Oke, Bu Sekar ini. Huruf L. Huruf L. Wah, cerdas sekali Bu Sekar ini. Ya, L. Huruf L itu berada di belakang kata kastil. L jadi dia. Di tengah kata malam. L. Tengah dia L-nya kan, dan di depan kata lilin. Oke, memang tepuk tangan untuk Bu Sekar ini. Guru bahasa memang mantap. Oke, terima kasih. Nah, mari Bapak Ibu, sebagai pertanyaan pemantik hari ini. Yang pertama, apa itu budaya positif? Dan yang kedua, mengapa kita perlu menciptakan budaya positif? Mungkin itu pertanyaan dari membaca judul
yang sudah saya tampilkan di awal nih. Nah, mari simak bersama-sama. Disiplin positif itu Bapak Ibu. Teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus yang kedua, semua perilaku itu pasti dia memiliki tujuan Bapak Ibu. Yang ketiga itu modal berpikir menang-menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang keempat, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Ketika berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Nah, dari Anda yang pertama itu, bahwa makna disiplin itu merupakan belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Sedangkan semua perilaku memiliki tujuan itu dia ada teori motivasinya Bapak Ibu. Ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Ekstrinsik itu adalah untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Itu dari luar dia, exit atau ekstrinsik. Sedangkan dari motivasi intrinsik itu untuk menghargai dirinya sendiri, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, terus sedangkan ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu merupakan yang pertama, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada menjadi teman, ada pemantau, manajer. Sedangkan kebutuhan dasar manusia itu penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, serta kebebasan. Semua itu akan membentuk dia sebuah segitiga restitusi, di mana dalam mengatur posisi kontrol dan kebutuhan dasar manusia itu harus distabilkan terlebih dahulu, terus divalidasi kebutuhannya dan menanyakan keyakinan. Nah, di sana akan terbentuklah sebuah keyakinan kelas. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol, William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, itu ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Sedangkan yang keempat itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, mungkin Bapak Ibu masih bertanya-tanya, apa itu ilusi guru mengontrol murid? Apa itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter dan seterusnya? Nah, dapat saya jelaskan di sini Bapak Ibu. Ilusi guru mengontrol murid itu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, bagaimana dengan ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat? Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Sedangkan ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini.
Karena seringkali guru itu cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, pernyataan Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu semua saja. Sebab, jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu merupakan kutipan dari pernyataan Ki Hajar Dewantara. Makna kata disiplin. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Mungkin kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan kata tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguhnya berbeda Bapak Ibu. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengadu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik dan ekstrinsik itu kan sudah saya jelaskan tadi, bahwa intrinsik itu berarti dari dirinya sendiri, bukan dari luar. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, supaya murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Budaya positif ini sangat penting Bapak Ibu diciptakan di sekolah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid-murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, berbudi pekerti luhur, serta mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum kita, Merdeka Belajar, yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, semua itu tujuannya adalah untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Mohon izin sebentar Bapak Ibu, karena ini ada yang ingin masuk. Oke, kita kembali lagi Bapak Ibu. Kita ke ice breaking lagi. Clue-nya ini adalah artis senior. Coba Bapak Ibu gabungkan dua gambar ini. Kira-kira siapakah artis senior tersebut? Bagi Bapak Ibu yang bisa menjawab atau ingin menjawab, bisa raise hand. Oke, Pak Agus Mertayana. Rhoma Irama. Wah, dengan semangat sekali. Coba kita cek. Ya, betul sekali Pak Agus. Terima kasih. Pintar sekali menggabungkan gambar ini. Nah, yang pertama gambar ini Bapak Ibu, ini adalah sebuah kondisi di Roma, Italia. Sedangkan yang gambar di sini itu merupakan irama. Jadi jika kita gabungkan dia jadi Rhoma Irama.
Oke, terima kasih Pak Komang dan Bapak Ibu yang lainnya. Kita lanjut Bapak Ibu. Bagaimana cara kita menciptakan budaya positif di sekolah? Nah, mungkin itu pertanyaan Bapak Ibu dari penjelasan saya tadi. Unsur utama dari terciptanya budaya positif adalah disiplin positif. Nah, jadi saya ulang kembali, unsur utama dari terciptanya budaya positif adalah disiplin positif. Motivasi perilaku manusia, terkadang kita melakukan sesuatu itu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jika boleh saya tahu Bapak Ibu, apa alasan Bapak dan Ibu itu hadir ke sekolah tepat waktu? Nah, coba siapa yang bisa memberikan pendapatnya, mungkin alasan kenapa Bapak Ibu datang ke sekolah itu tepat waktu. Bisa raise hand jika ingin menjawab. Tidak ada yang salah dan juga yang benar di sini Bapak Ibu. Mungkin Saya Bapak Wayan. ya, silakan Bu Kadeheni. Supaya tidak terlambat ngabsen. Supaya tidak terlambat ngabsen. Oke, Ya. boleh. Iya, jadi Ya. itu mencirikan bahwa kita disiplin waktu, begitu ya Pak? Disiplin waktu boleh. Jadi itu Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Heni. Mungkin itu merupakan salah satu motivasi eksternal. Jadi disebabkan oleh faktor luar, gitu ya. Oke, terima kasih Bu Heni. Apa alasan orang melakukan sesuatu? Nah, Diane Gosen dalam bukunya Restructuring Schooling Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, mungkin tadi seperti yang Bu Heni sampaikan, jika terlambat mungkin akan merasa tidak nyaman karena di kolom absennya itu mesin ada angka merahnya itu mungkin ya Bu Heni ya. Ada juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan ada juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi semuanya itu tidak ada yang salah, Bapak Ibu. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka itu bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Adapun yang termasuk dengan nilai-nilai kebajikan universal itu, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa, mandiri, tanggung jawab, kejujuran, bernalar kritis, kasih sayang, gotong royong, menghormati sesama, percaya diri, dan lain-lainnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya itu adalah harus ada disiplin yang kuat, Bapak Ibu. Sekarang kita kan sudah merdeka belajar. Jadi hal yang utama yang harus kita syarat dari bisa melaksanakan merdeka belajar itu dengan baik itu adalah disiplin yang kuat pada siswa. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi itu misalnya biar kita datang tepat waktu, harus ada motivasi dari eksternal. Salah satunya misalnya dengan absen sidik jari, ataupun juga dengan absen kinerja tersebut. Tujuannya adalah untuk bisa disiplin waktu. Itu seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Heni. Ada beberapa motivasi perilaku manusia. Lalu bagaimana jika murid datang ke sekolah tidak tepat waktu? Apakah harus dihukum? Atau konsekuensi? Atau restitusi?
Siapa yang bisa kira-kira memberikan pendapatnya? Apa yang harus kita lakukan jika siswa itu datang terlambat ke sekolah atau datang tidak tepat waktu? Bisa Bapak Ibu utarakan pendapatnya. Apa yang kita lakukan jika memang mungkin kita sering menemukan di sekolah Bapak Ibu ya, anak-anak yang datangnya tidak tepat waktu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita memberikan hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Nah, mungkin Bapak Ibu masih bingung, apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, atau apa itu restitusi. Baik, saya jelaskan di sini apa bedanya Bapak Ibu. Hukuman itu bersifat tidak terencana Bapak Ibu, atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Itu hukuman. Jadi dia bersifat tiba-tiba. Siswa pun nggak tahu seandainya dia datang sampai sekolah apa yang harus akan dapatkan hukumannya. Nah itu seperti itu. Sedangkan konsekuensi itu sudah terencana Bapak Ibu atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi tersebut dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi ada sebuah persetujuan atau kesepakatan jika misalnya anak itu terlambat, apa konsekuensinya untuk dia. Kalau sedangkan hukuman itu bersifat tiba-tiba dan tidak terencana dia. Bahkan muridnya tidak tahu apa yang akan dia dapatkan jika misalnya dia itu terlambat, itu hukuman. Sedangkan restitusi Bapak Ibu, itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid itu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut bukunya Chelsom, dosen 1996. Sudah bisa paham Bapak Ibu apa beda hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, di sini saya mungkin akan menjelaskan tentang apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada dasarnya hukuman itu adalah akan membuat identitas siswa itu menjadi gagal. Sedangkan konsekuensi dan restitusi itu memang akan membuat disiplin kepada siswa tersebut. Hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Korban itu biasanya mendapatkan keadilan. Murid atau anak itu akan tersakiti Bapak Ibu. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi karena memang mereka itu melakukan kesalahan, harus konsekuensi dia dengan apa yang sudah disepakati. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek karena dia segera akan menyadari bahwa itu sudah kesepakatan yang sudah mereka buat. Korban bisa diabaikan. Murid atau anak itu dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti. Murid atau anak itu mendapatkan penguatan. Nanti saya akan berikan contohnya restitusi melalui segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, terus hukuman berperilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Dia bisa akan melawan jika misalnya dia tidak takut gurunya itu. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyatanya. Misalnya dia hanya berlaku untuk di sekolah aja. Tetapi kalau di luar sekolah dia tidak akan akan mengabaikan tersebut. Terus peraturannya adalah kamu harus. Murid atau anak itu membenci peraturan. Karena itu kan bersifat tiba-tiba hukumannya itu. Sedangkan restitusi penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Apakah anak tersebut sudah
menaati konsekuensi yang sudah mereka buat gitu, dimonitoring secara terus-menerus. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, contohnya misalnya kata-kata apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid atau anak itu menghormati peraturan. Sedangkan restitusi Bapak Ibu, masalah itu akan terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Misalnya yang kita tanyakan kepada murid tersebut adalah, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak itu menghormati dirinya dan juga orang lain. Terus untuk perbedaan dampak Bapak Ibu, kalau hukuman itu dampak pada murid itu marah dia, merasa bersalah, rendah diri dan mengasingkan diri biasanya karena dia merasa malu. Misalnya ada anak yang selamat, kita hukum dia keliling lapangan atau misalnya berdiri di depan sekolah. Dia akan merendahkan dirinya atau dia bisa mengasingkan dirinya karena dia merasa gagal. Tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Karena itu juga dibuat oleh guru, menyakitkan. Guru itu menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Sedangkan konsekuensi itu Bapak Ibu, kehilangan hak, waktu jeda seseorang diri atau penahanan. Sudah diketahui, masuk akal, dibuat oleh guru dan murid. Nah, jadi itu kalau misalnya hukuman kan hanya dibuat oleh guru. Sedangkan kalau konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid dan disepakati bersama. Membantu guru atau guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Beda dengan restitusi. Murid atau anak itu tidak kehilangan waktu dia, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Berupa undangan untuk mengadakan restitusi, dibuat oleh murid atau anak, menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas yang mereka sudah buat, Bapak Ibu. Membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Nah, Bapak Ibu, setelah memahami tabel tadi, apa yang akan Ibu dan Bapak guru lakukan jika menemukan murid yang berperilaku negatif? Apakah melakukan hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Nah, mari kita cermati tindakan guru di sini Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu raise hand, apakah itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, jika Bapak Ibu melakukan atau mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Itu karena anak tersebut terlambat. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Yang bisa, silakan raise hand. Mencatat 100 kali dalam buku yang berisikan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi Pak Ibu? Ya, silakan Ibu Diayeni angkat tangan. Hukuman. Oke, nanti kita akan lihat sama-sama. Terima kasih Bu Dia. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, kira-kira itu hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Gus Adi? Baik, terima kasih Pak Ian. Mohon maaf nih Kit yang menonaktifkan kamera nih. Menurut saya itu merupakan hukuman Pak Ian. Karena itu tidak direncanakan secara tiba-tiba diberikan kepada murid seperti Nike. Terima kasih Pak Ian. Oke. Terima kasih Gus Adi. Nanti kita cek sama-sama ya. Bagus sekali jawabannya Pak Gus Adi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, kira-kira itu hukuman apa konsekuensi? Bu Kade Eni ya. Kade Eni. Silakan Bu. Tinggi. Yang akan mencoba memberikan pendapat. Yang nomor 3, Nika, menurut Tiang adalah konsekuensi. Karena dia sebelumnya melakukan sesuatu, jadi dia harus
diberikan konsekuensinya. Awalnya dia mencoret meja, jadi dia yang harus membersihkan coretan tersebut. Seperti itu Pak Yan. Terima kasih. Terima kasih Bu Heni, dengan penjelasannya juga sangat bagus sekali. Jadi kita cek sambil melihat jawaban dan yang lainnya Bapak Ibu ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat itu merupakan sebuah hukuman, seperti yang sudah dijawab tadi sama Bu Dia ini. Kenapa? Karena itu langsung bersifat tiba-tiba ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket juga seperti sudah jawab dari sama Gus Adi, benar sekali hukuman. Nah, terus yang membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu konsekuensi. Itu sudah seperti jawab oleh Bu Heni tadi, betul sekali. Nah, misalnya kita meminta murid untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, itu misalnya. Itu salah satu juga sebuah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, nah itu bersifat konsekuensi karena dia harus bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya. Berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena ngobrol dengan teman, nah itu bersifat hukuman. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Mohon izin dulu. Kiranya ada yang masuk. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Semoga masih semangat ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Nah, itu. Mungkin ini merupakan hal yang baru. Biasanya kan kita membuat peraturan kelas. Nah, kenapa kita harus membuat keyakinan kelas sekarang? Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang itu dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, coba jawab sekarang. Mengapa kita menggunakan helm saat berkendara? Terus mengapa kita menggunakan masker dan rajin mencuci tangan? Nah, itu kan yang secara tidak sadar kita tuh sudah melakukannya dan sering Bapak Ibu ya. Mengapa kita menggunakan helm? Saat kita membawa sepeda motor, kita ingat dengan membawa helm. Terus kita menggunakan masker, apalagi saat pandemi itu kan, saat tidak sadar kita mengambil masker dan rajin mencuci tangan. Di mana itu merupakan ada nilai keselamatan dan juga kesehatan Bapak Ibu. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Kita yakin kalau kita misalnya menggunakan helm kita akan selamat. Dan juga jika kita menggunakan masker, maka kita akan mendapatkan kesehatan. Itulah salah satu contoh keyakinan. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas yang saya buat di kelas Bapak Ibu. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya, berkomitmen dengan setiap tugas, saling membantu, bersikap sopan. Satunya juga yang ditulis, disiplin di kelas, berkata yang sopan, menjaga fasilitas sekolah, membuang sampah pada tempatnya, mendengarkan penjelasan guru. Nah, upayakan dalam membuat keyakinan kelas itu menggunakan kata-kata yang positif Bapak Ibu. Nah, adapun tahapan dalam pembentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Contohnya, tahapan pembentukan keyakinan kelas, siswa itu dipersilakan untuk bercurah pendapat, Bapak Ibu, tentang keyakinan kelas yang mereka akan sepakati dan dituliskan pada papan ataupun kertas yang sudah kita bagikan. Setelah itu kita tempel dan susun keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh siswa dan ganti kalimat yang berbentuk negatif menjadi konotasi positif. Contohnya misalnya tidak ribut di kelas. Nah, itu kita ubah ke dalam konotasi positif. Misalnya mendengarkan penjelasan guru dengan tertib gitu, atau bersikap disiplin. Terus yang selanjutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat murid dan ajak murid menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan kelas tersebut.
Setelah keyakinan kelas selesai, persilakan murid meninjau ulang dan menyetujuinya. Dan keyakinan kelas tersebut diletakkan di dinding kelas yang mudah dilihat oleh murid. Jadi jika dia itu masuk kelas, dia ingat dengan keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Bukan dibuat oleh guru saja, tetapi mereka yang membuat. Baru kita akan bisa melangkah ke restitusi, atau konsekuensi. Ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Kita juga percaya bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar manusia, mohon maaf, setiap tindakan memiliki tujuan. Melakukan usaha terbaik, pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, ada beberapa kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama itu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, dan kesenangan. Itu fun. Di sini ada sebuah contoh kebutuhan dasar manusia. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan sering lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan oleh Bimo jika gurunya menanyakan kenapa Bimo tersebut sering berlari keluar kelas. Ini yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, mereka tuh dalam melakukan kegiatan ini, misalnya si Bimo ini pasti dia itu ingin memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia, Bapak Ibu. Jika dia itu menjawab, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, itu berarti dia itu sudah memenuhi kebutuhan dasarnya, itu kesenangan. Dan jika dia misalnya, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas, itu dia ingin kebebasan, karena dia sudah merasa mungkin jenuh dengan hal-hal yang sudah dilakukan di kelasnya, mereka ingin mencari kebebasan di luar, gitu misalnya. Nah, itulah salah satu kebutuhan dasar manusia, Pak Ibu. Bagaimana posisi Bapak Ibu saat mengontrol disiplin murid atau kedisiplinan murid? Menurut Gosen itu ada 5 posisi kontrol, Bapak Ibu, yang diterapkan oleh guru. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan manajer. Ya, coba Bapak Ibu bayangkan, kira-kira mana yang lebih sering Bapak Ibu lakukan sebagai posisi kontrol Bapak Ibu? Apakah sering sebagai penghukum, atau pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Nah, Bapak Ibu, saya akan jelaskan sedikit itu tentang penghukum. Biasanya penghukum itu memiliki nada suara yang tinggi, bahasa tubuh, matanya itu melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik, Bapak Ibu. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, itu misalnya ucapan atau kata-kata yang diberikan oleh guru jika memiliki kontrol penghukum. Kemungkinan murid itu akan marah dan mendendam atau bersifat agresif, Bapak Ibu. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu akan digores kendaraan tersebut dengan paku atau misalnya dengan hal-hal yang lain, karena dia ingin membalas dendam. Nah, itulah rasa dendamnya mereka jika kita menjadi pengontrol sebagai penghukum. Nah, bagaimana kalau kita sebagai pengontrol pembuat rasa bersalah? Biasanya kalau pembuat rasa bersalah itu, Bapak Ibu, nada suaranya itu memelas, halus, sedih. Bahasa tubuhnya itu biasanya merapat pada anak dan lesu. Misalnya kata-katanya itu misalnya, Adi,
kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu, tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu, misalnya. Nah, jika berada di posisi ini, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal atau tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, Bapak Ibu. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid akan menahan perasaannya. Nah, bagaimana jika kita sebagai pengontrol menjadi teman, Bapak Ibu? Biasanya kalau sebagai teman itu nada suara itu ramah, akrab, dan bercanda. Sedangkan bahasa tubuhnya itu merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka, itu yang lucu. Mungkin bahasa kepada muridnya itu adalah, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya, sudah tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu. Ya, sambil senyum-senyum. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, Bapak Ibu. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja, di sini negatif murid itu menjadi tergantung pada gurunya tersebut, Bapak Ibu. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lainnya dari posisi teman, Adi itu hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh itu adalah gurunya tersebut. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Nah, posisi ini pernah saya alami, Bapak Ibu. Di saat saya menjadi posisi kontrol sebagai teman, itu murid-murid saya itu, dia itu mau apa yang saya buatkan peraturannya, dia tuh akan mengikuti di saat saya ada di kelas. Nah, celakanya pada saat ada guru lain atau guru bidang studi masuk itu kembali liar sekali karena dia itu hanya mematuhi atau menuruti dari kata-kata gurunya atau saya sendiri. Nah, itu yang pernah saya alami. Nah, bagaimana kalau sebagai pemantau? Sebagai pemantau biasanya nada suaranya itu datar, sedangkan bahasa tubuhnya itu yang formal, Pak Ibu. Misalnya guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu, Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham, Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya, benar. Nanti pada saat istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Nanti Bapak tunggu, gitu misalnya. Itu sebagai pemantau. Jadi pemantau dasarnya memantau. Murid itu memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satunya itulah peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah, atau membuat rasa berbuat salah. Murid tetap dia dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru juga tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Itu resikonya kalau kita memantau. Nah, yang terakhir, bagaimana jika kita menjadi manajer, Bapak Ibu? Kalau kita menjadi manajer, nada suara kita tulus. Bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat ke murid. Saya contohnya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu, Pak, jam 7.00, misalnya, jam 7 pagi. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak, Pak. Saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Fokus ada pada murid, Bapak Ibu. Bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya sesuatu yang masalah atau yang salah.
ada sesuatu yang perlu terjadi. Pada posisi manajer ini, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar atau permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Kita akan beranjak ke segitiga restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu Bapak Ibu. Itu menurut Gosen 2004. Segitiga restitusi itu ada 3 Bapak Ibu, seperti namanya segitiga restitusi. Itu yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu merupakan bagian dasar dari segitiga. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Misalnya, bahasa yang kita utarakan kepada siswa adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu pada saat melakukan penstabilan identitas, Pak Ibu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi kita tidak membentak langsung atau merujuk ke kesalahan anak tersebut, Bapak Ibu. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kita jadi dia itu tidak merasa bahwa dia sendiri yang salah. Gitu. Berarti dia juga merasa, oh Pak gurunya juga pernah melakukan kesalahan ini, gitu misalnya. Itu tahapan menstabilkan identitas. Mohon maaf Bapak Ibu, yang buka. Kita lanjut lagi. Itu saat tahapan menstabilkan identitas. Nah, tahap yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Kalau kita memvalidasi. Setiap tindakan kita itu dilakukan dengan suatu tujuan. Nah, seperti penjelasan di awal, setiap tindakan itu pasti mempunyai tujuan. Yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, itu misalnya kalau dia misalnya memukul temannya, bisa kamu misalnya sampai temannya pingsan dan lain sebagainya itu. Kita stabilkan dulu identitas anak tersebut. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Misal contohnya dalam terlambat tuh, kita menstabilkan, kita menanyakan mengapa dia itu bisa terlambat atau tidak tepat waktu ke sekolah. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang pastinya sikap yang baru itulah sikap yang lebih positif. Sedangkan yang ketiga, itu baru kita menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Apa yang kita percaya sebagai siswa di kelas atau keluarga, itu misalnya. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu misalnya. Itu kita menanyakan keyakinan yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini saya akan mencontohkan yang saya lakukan segitiga restitusi di sekolah Pak Ibu. Izin share videonya. Mohon maaf, sudah kedengaran suaranya Bapak Ibu? Tadi? Suara musiknya? Belum. Videonya belum Pak Yan. Belum Pak Yan. Pak. Oh, sini sudah kedengaran Pak Ibu?
Masih belum Pak Yan? Masih belum ya? Mohon izin sebentar Bapak Ibu. Sudah kedengaran Pak Ibu? Sudah. Sudah Pak Yan. Nah, ini Bapak Ibu, saya contohkan yang ada di kelas nih. Seorang anak yang bernama Badrika, anak kelas 4 SD, yang melanggar peraturan sekolah dan keyakinan kelas. Murid tersebut sering sekali terlambat datang ke sekolah, Pak Ibu, sehingga menyebabkan sering sekali tidak fokus dalam pembelajaran karena dia itu terlambat. Nah, saya mencoba di sana untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan segitiga restitusi. Selamat siang, Pak Dika. Selamat siang, Pak Guru. Tahu nggak kenapa Pak Guru panggil Pak Dika ke sini? Terlambat. Nah, kenapa Pak Dika bisa sering terlambat? Saya sering begadang main Begadang main game. Pak Dika suka main game apa? Begadang sampai larut malam ya. Kalau misalnya begadang itu dari sini, Pak Dika, siangan. Tahu nggak Pak Dika peraturan dan juga keyakinan kelas yang sudah Pak Dika sepakati? Sudah tahu kan? Nah, Pak Guru juga pernah seperti Pak Dika. Pak Guru juga pernah yang namanya terlambat. Ya, terlambat juga menyebabkan Pak Guru itu dulu tidak fokus belajarnya dan juga sering marah sama guru karena guru itu terlambat. Dan itu juga sama seperti Pak Dika agak sering begadang. Nah, kalau seperti itu, tapi setelah ini itu mempunyai peraturan besar. Dan juga kita mempunyai kesepakatan, ya nggak? Nah, terus mengerti kan Pak Dika kenapa kita harus meyakini sebuah kesepakatan yang sudah kita buat? Betul sekali, ya. Selain kita belajar lebih disiplin dan juga lebih tertib, kita juga bertanggung jawab. Ya, apa yang kita sudah sepakati, kita yakini, kita laksanakan. Gitu kan? Nah, terus jika Pak Dika meyakininya, apa yang akan Pak Dika lakukan? Sekali, nah, itu keyakinan lagi yang Pak Dika buat, ya. Jadi Pak Guru akan tunggu nanti itu bagaimana Pak Dika bisa lebih berubah, lebih baik lagi, dan juga tidak datang terlambat. Jadi biar bisa lebih fokus. Ya, sekian dari Pak Guru. Jadi sekarang Pak Dika boleh masuk. Ya. Selamat siang. Ini contoh yang kedua, Bapak Ibu. Radika adalah anak kelas 4 SD. Murid tersebut sudah melanggar keyakinan dan peraturan sekolah.
Radika sering mengejek, bahkan membuli teman-temannya saat gurunya tidak ada. Karena seringnya melakukan hal tersebut sehingga membuat teman-temannya tidak nyaman jika dekat dengan Radika. Selain itu, Radika juga sering melakukan tindakan kekerasan kepada teman-temannya saat jam istirahat. Dan pada akhirnya ada beberapa siswa melapor kepada saya terkait perbuatan dari Radika. Nah, di sini saya akan mencoba menyelesaikan kasus tersebut menggunakan segitiga restitusi. Selamat siang Radika. Bagaimana kabarnya? Sehat? Tahu nggak Radika kenapa Pak Guru panggil ke sini? Tahu ya. Kira-kira coba diingat apa yang Radika pernah lakukan kepada temannya. Teman, ini apa lagi yang Radika pernah lakukan? Tahu nggak Radika bahwa di sekolah ini ada peraturan dan juga kita mempunyai keyakinan. Tahu nggak? Kira-kira apa itu peraturan yang Radika langgar? Kenapa Radika melakukan? Kalau sudah suka dipukul sebenarnya. Pak Guru tahu bagaimana perasaannya Radika, karena Pak Guru juga pernah jadi murid teman yang Radika. Pak Guru juga dulu pernah yang namanya mengejek teman, ya. Jadi sekolah ini punya peraturan, sekolah ini juga punya keyakinan. Ya, kan tahu peraturan dan juga keyakinan sudah Radika sepakati. Terus mengerti tidak Radika? Apa yang akan terjadi jika Radika itu melanggar peraturan? Misalnya perpustakaan, terus itu betul sekali ya. Jadi jika kita sudah mengejek teman, memukul teman, otomatis jika itu siapapun itu teman, karena kan semua orang sama. Gimana rasanya jika dipukul? Sakit. Kita sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Kita bisa hidup sendiri. Pada waktu kita juga ada pengalaman, kita harus menjadi menghargai. Jadi sama teman-teman sendiri. Menyayangi, menolong, ya. Terus jika Radika meyakini hal tersebut, kira-kira Radika siap melakukan perbaikan? Ya, kira-kira apa yang akan Radika lakukan untuk melakukan perbaikan tersebut? Itu apa lagi yang akan Radika lakukan? Ya, bagus sekali ya. Selain itu ada lagi yang dilakukan untuk memperbaiki diri kita. Minta maaf, ya. Nah, itu aja. Jadi nanti Pak Guru akan tunggu untuk perubahan kita ke hal yang lebih baik. Dan jadinya dan bagi saya tidak melanggar keyakinan dan percaya. Ya, sekian dari Pak Guru. Ya, kalau nanti Pak Guru ya. Sekarang bagi saya silakan. Siap. Ya, silakan.
Nah, itu Bapak Ibu contoh segi penerapan segitiga restitusi yang mungkin saya lakukan di sekolah dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau anak yang melanggar keyakinan kelasnya. Nah, Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa apapun yang diperbuat seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia. Dan terima kasih Bapak Ibu, sekian penyampaian materi tentang budaya positif yang sudah saya lakukan di SD Negeri 17 Daukuri. Ya, mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam pengucapan atau penyampaian materi tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, saya buka dengan sesi tanya jawab dan juga refleksi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan ataupun memberikan refleksi terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan dan juga saya lakukan di sekolah, saya persilakan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand ya. Oke, Ibu Sekarini. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Wayan, materinya bagi saya sangat bagus dan menarik, terutama yang menyangkut mendisiplinkan murid tanpa melukai perasaannya maupun fisiknya, tetapi tujuan kita tercapai sebagaimana yang Bapak telah paparkan tadi, yaitu keyakinan kelas. Saya bertanya, apakah keyakinan kelas itu dibuat setiap hari atau awal semester atau awal tahun ajaran? Mohon penjelasannya, terima kasih. Terima kasih Bu Sekar untuk apresiasi dan juga pertanyaannya. Awalnya saya itu lakukan setiap minggu Bapak Ibu. Setiap minggu, setelah itu saya pajang, setelah itu saya lakukan setiap itu keyakinan kelas itu bisa dilakukan setiap semester. Tetapi setiap hari itu harus diingatkan juga anak-anak dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita tulis apa keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh anak tersebut. Kita tulis biar anak tersebut masih tetap ingat dengan keyakinan kelasnya. Jadi jika mereka itu membuat atau menyampaikan keyakinan kelas yang sudah mereka buat, jadi mereka sudah tahu konsekuensi apa yang akan mereka dapatkan jika mereka itu melanggar keyakinan yang sudah mereka buat. Gitu. Jadi biasanya saya itu sebelum pembelajaran dimulai itu membuat di papan tulis Ibu terkait dengan keyakinan kelas yang ditetapkan oleh siswa. Gitu Ibu Sekar. Terima kasih penjelasannya Pak Wayan. Terima kasih Bu. Silakan bagi Bapak Ibu. Gus Adi, silakan Bapak Gus Adi. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Yan. Mohon izin bertanya Niki. Baik Pak Yan, kebetulan Tiang ditugaskan untuk mengajar di kelas rendah, yaitu kelas 3. Nah, pada saat mengajar, Tiang lebih sering berperan posisi Tiang sebagai guru, Nike sebagai teman. Nah, menurut Pak Yan, sebaiknya jika mengajar di kelas rendah Nike, posisi yang mana sebaiknya yang harus Tiang posisikan sebagai guru? Kenten Pak Yan. Terima kasih Pak Yan. Terima kasih Bapak Gus Adi. Menarik sekali ini pertanyaannya. Seperti yang penjelasan tadi, jika kita sebagai teman, maka siswa itu pasti akan dekat dengan kita. Ya, dekat dengan kita. Apa yang kita ajarkan, apa yang kita sampaikan kepada siswa itu akan diingat bahwa kita tuh mungkin akan menjadi idolanya jadi bagi siswa. Tetapi jangan juga terlalu kita memposisikan diri sebagai teman, kontrol kita tuh sebagai teman. Kita juga harus sebagai manajer. Kenapa? Karena takutnya seperti yang saya sampaikan tadi, murid itu dia akan respect atau misalnya gitu hanya kepada kita sebagai walinya, tetapi mereka itu tidak akan acuh dengan guru yang lain gitu. Misalnya seperti
guru bidang studinya. Nah, seperti itu yang perlu kita hindari. Jadi kita tidak salah sebagai memposisikan sebagai teman, tapi jangan terlalu memposisikan diri kita sebagai teman terlalu dekat dengan murid juga gitu. Kita juga harus sebagai manajer di sana, memantau juga dengan kondisi siswanya. Seperti itu Pak Gusadi. Baik, terima kasih Pak Yan atas tanggapannya. Sama-sama, terima kasih Pak Gusadi. Mungkin saya buka dengan satu penanya atau lagi, karena mengingat waktu, Bapak Ibu. Bagi ada yang bertanya, saya persilakan untuk raise hand. Baik, karena tidak ada yang bertanya, mungkin Bapak Ibu, mungkin kegiatan webinar ini diseminasi budaya positif saya akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata di dalam penyampaian materi. Nanti jika ingin bertanya, nanti saya akan share materi ini agar kita bisa pelajari bersama-sama. Mari kita bergerak dan menggerakkan guna merdeka belajar Bapak Ibu. Untuk pastinya mencapai siswa yang merdeka, yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak tersebut. Gitu. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas jika ada kesalahan-kesalahan yang saya sampaikan. Dan saya tutup dengan Brahma Santi. Om, Santi, 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 Om. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Oke, terima kasih. Sukses semua Pak Yan. Terima kasih Pak Yan. Terima kasih Pak Yan. Terima kasih Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu sudah bisa Terima kasih.